Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mrs. Akbar Lontara. Hai, how are you? Agak kareba, baju-bajiji. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap berpikir positif. Kalau ada teman-teman yang kurang sehat, saya doakan semoga kalian diberikan kesembuhan dan kebugaran, dan yang sedang dalam masalah semoga diberikan jalan keluarnya. Amin. Oke, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman sekaligus subscriber yang menanyakan tentang culture shock yang saya alami waktu pertama kali tiba di Australia. Oke, seperti yang kalian tahu kalau yang sering nonton vlog saya, ini kota yang kedua yang saya tinggali. Yang pertama itu di yang pertama itu di Adelaide, South Australia. Nah, sekarang saya di Newcastle, New South Wales, 2 jam dari Sydney lah. Oke. Nah, kalau bicara tentang culture shock, itu ada beberapa bidang ya, mungkin ya kalau kita bilang ada boleh makanan, ada pendidikan, kemudian transportasi, and many more. Banyak lagi saya nggak bisa ingat. Tapi untuk di video kali ini saya mau membahas culture shock dari segi makanan. Oke. Sebelumnya saya mau tadi Mr. Akbar kerja, kemudian dia nelpon, saya mau pulang, saya sedang di Woolies. Adakah yang kamu mau pesan? Dan saya bilang, saya mau makan yang manis-manis. Jadi tolong belikan sesuatu yang semanis saya. Dan dia membeli ini, ada light fruit cake. Ini kue yang isinya ada kismisnya ya. Ada cherry, ada kismis, dan ada lemon. Kemudian perasaan lemon kecut ya. Apakah saya kecut? Oke. Kemudian Mr. Akbar juga beli mini pastries. Pastrinya yang kayak gini dia ya. Tadi ya. Mr. Akbar juga beli ini croissant. Nantilah kalau kelamaan kita nyicip, gak masuk ke topiknya kita. Oke. Yang pertama itu makanan kan, itu harganya mahal sekali kalau kita konversi ke rupiah. Nah, kebiasaan orang Indonesia yang pertama kali datang ke Australia itu biasanya begitu, seperti saya ya. Jadi apa-apa dikonversikan ke rupiah. Misalnya kemarin beli cabai itu harganya kan $2 lebih. Ya kan, $2 berapa sen lah. Nah, isinya itu hanya 20 biji. Kalau misalnya 20 biji kemudian dibagi-bagi, berarti harganya itu yang bikin shock pertama kali. Harganya yang bikin shock kita itu karena mindsetnya itu masih mindset orang Indonesia. Jadi harganya masih harga Indonesia, harga di Indonesia. Kita selalu konversikan ke rupiah.
Padahal kalau dipikir-pikir, upah minimum pekerja di sini itu ya worth it lah untuk harga segitu buat cabai dan barang-barang yang lain. Tapi ada juga yang murah, seperti misalnya ayam. Ayam itu harganya hampir sama dengan di Indonesia. Kemudian harga daging juga itu hampir sama dengan Indonesia. Malah lebih berkualitas daging di sini, tapi harganya hampir sama. Yang kedua, makanan halal itu jarang, susah. Kalaupun ada itu mahal. Nah, dulu di Adelaide, waktu di Adelaide itu emang ada halal butcher, ada beberapa halal butcher yang kita bisa kunjungi kalau misalnya mau membeli barang halal. Di sini juga sama, di supermarketnya seperti Woolies atau Coles itu kan ada halal session. Jadi di situ sesi-sesi halal, barang-barang makanan daging halal di situ. Cuman harganya mahal. Nah, ada berita nggak kalau dulu di Sydney itu ada demo boykot halal produk. Nah, mereka mengira kalau pajak untuk kehalalan makanan itu bakalan disumbangkan ke teroris-teroris itu, tapi kan nggak sebenarnya ya. Mereka salah, cuman mereka kan nggak tahu. Makanya ada larangan boykot halal. Nah, dampaknya di sini di Newcastle jarang ada makanan yang berkode halal. Jadi kalau kita mau belanja kemana-mana itu harus mikir dulu, is it halal? Kalau di Adelaide dulu it's okay, orang terima kalau kita bertanya is it halal, orang terima. Tapi kalau di Newcastle kita bertanya is it halal, reaksi mereka berbeda, karena dulu di sini memang ada demo boykot halal food. Ketiga, kalau di Indonesia ikan, kerang-kerangan itu kan murah. Ada beberapa ikan memang yang mahal, tapi sebagian besar itu masih bisa terjangkau lah. Nah, kalau di sini kebalik, yang murah daging, yang mahal ikan. Kita bisa dapat ikan dengan harga 20 dolaran ke atas untuk ikan segar per kilo ya. Kalau yang frozen ya worth it adalah seharga daging, malah malah lebih mahal dari daging deh. Warung di pinggir-pinggir jalan depan rumah itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kita mau beli bakso, makan mie ayam, di sini tuh beli sendiri. Di sini tuh bikin sendiri. Kalau misalnya kita mau makan sesuatu, kita bikin sendiri. Terutama di Newcastle ini nggak ada warung Indonesia ya. Warung Indonesia. Kalau di Sydney ada banyak. Cuman kalau di Newcastle ini belum dapat, belum ada. Nah, di Adelaide juga ada. Cuman memang hanya beberapa, karena memang nggak sembarang orang yang bisa membuat warung. Persyaratannya sangat-sangat banyak. Kemudian yang selanjutnya, di Newcastle ini nggak ada pasar seperti pasar tradisional, itu nggak ada. Yang ada itu di swalayan ya, supermarket. Dulu waktu di Adelaide ada pasarnya, ada pasar satu, bahkan di tiap sekali dalam 2 minggu itu ada pasar, saya lupa namanya apa ya, ada pasar rakyatnya. Nah, kalau di sini untuk pasar memang nggak ada, yang ada hanya di supermarket. Jadi nggak bisa nawar-nawar. Di sini itu
Ah, ada kerupuk favorit saya, tapi dulu rasanya itu sangat-sangat tidak cocok dengan lidah. Kerupuk itu kerupuk rasa vinegar. Kalian tahu vinegar? Vinegar itu cuka. Jadi kerupuknya itu rasa cuka. Rasa cuka dan garam. Jadi agak gimana ya? Kurang enak lah dulu, tapi lama-lama karena sering beli, jadi terbiasa dengan rasanya yang malah jadi suka. Jadi favorit sekarang. Culture shock berikutnya itu adalah minum pakai, nggak ada galon, kita minum pakai air tap water atau air dari keran. Nah, tapi jangan salah. Awalnya memang agak, aduh gimana sih minum di air keran ini. Awalnya agak bersih gak ya? Nah, ternyata memang bersih. Bahkan di sekolah maupun di tempat-tempat umum itu ada tempat untuk minum air yang langsung dari keran. Nah, airnya itu safe untuk tubuh kita. Awalnya dulu waktu di Adelaide itu kan baru pertama kali di sana kan, jadi aduh gimana mau minum air tap, rasanya kayak nggak mau masuk di tenggorokan. Jadi sering beli air mineral dari supermarket, dan itu tidak tidak hemat. Justru menambah pengeluaran. Padahal kita kan bisa dengan minum tap water itu kan kita nggak perlu ada pengeluaran untuk air mineral lagi, jadi bisa menghemat. Tapi waktu itu hampir sampai pulang kayaknya ya, jarang sekali saya minum tap water. Selalunya beli yang air mineral. Nah, air mineralnya itu dalam bentuk kotak dia ya, kotak seperti ini. Cuman saya nggak punya gambarnya ya, karena di Newcastle ini saya nggak pernah beli air mineral seperti itu. Biasanya yang ada dalam bentuk botolan itu yang dijual kakak Atsa kemarin yang dapat 10 sen. Yang seperti itu. Oke, next. Kalian tahu model kanguru itu seperti apa? Dia ada kakinya, kemudian ada tangannya, kemudian dia menyusui, bisa membawa bayinya dalam kantungnya, dan itu dagingnya ada di supermarket. Bayangkan, apa kalian mau makan sesuatu yang bentuknya seperti kita dan dimakan? Tapi itu ada di sini. Itu bikin agak geli-geli gimana ya makan kanguru. Saya belum pernah makan, belum pernah coba. Tapi beberapa teman bilang katanya agak keras, alot katanya dagingnya. Ini budaya minum kopi di sini itu sangat-sangat kental. Hampir di jalan, kalau kalian jalan itu atau di kampus itu, kalian bakalan lihat orang membawa cup seperti ini. Cup seperti ini, karena memang kafe-kafe untuk ngopi itu banyak. Kemudian kopinya dijual dengan harga $1 sudah segini. $1 biasanya ada di pom bensin, ada pokoknya kalau kafe-kafe untuk nongki-nongki untuk nongkrong bareng teman-teman buat cerita itu banyak kalau di sini, warung untuk ngopi-ngopi. Jadi coffee culture mereka itu sangat kental di sini. Nah, ada satu lagi yaitu budaya share plate. Jadi kalau misalnya ada acara itu kita bawa makanan juga. Nanti kita bagi-bagi. Jadi dulu waktu di Adelaide itu misalnya
mau ada acara kumpul-kumpul orang Indonesia ataupun hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kita bagi-bagi tugas, siapa yang bawa bawang goreng, siapa yang bawa lontong, siapa yang bawa daging, siapa yang bawa siapa yang bawa yang lain-lain, bakso kah atau apa. Awalnya memang kayak, kenapa mesti kayak gitu, kenapa nggak disediakan sama panitia yang di masjid saja. Nah, memang budaya mereka di sini tuh nggak mau repot dan nggak mau membebani orang lain. Jadi kalau mau makan ya bawa, bring your own plate, misalnya acara. Kecuali yang memang ada sponsornya itu sediakan. Tapi mereka kadang mencantumkan di bawahnya ya, kalau memang bring your own plate, biasanya ada di undangan tertulis di bawah NB, bring your own plate. Mungkin itu saja untuk kali ini. Kalau misalnya ada teman yang pernah tinggal di Australia atau tahu lagi culture shock apa yang belum saya sebutkan, boleh komen di bawah. Kita share ya, karena manusia tuh nggak luput dari salah. Kalau memang ada salah-salah kata juga dari saya, mohon dimaafkan. Referensi ini saya dapat dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman dari teman, dan yang pernah saya baca di artikel. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Thank you so much. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Dan jangan lupa terus dukung saya, support saya dengan cara like, komen, dan share video ini kalau kalian rasa bermanfaat. Oke. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kayak ceramah ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.